Pemirsa, ibu korban penusukan sang anak di Lebak Bulus, Jakarta masih terbaring kritis di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Sementara itu, nenek pelaku telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta usai diotopsi. Satu hari pasca tragedi pembunuhan oleh remaja berusia 14 tahun yang terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kondisi sang ibu yang merupakan satu-satunya korban selamat masih dirawat intensif di RSUP Fatmawati, Jakarta. Sempat kritis, ibu pelaku yang berinisial AP ini masih menjalani perawatan luka usai pendarahan hebat akibat sabetan pisau dapur yang dilakukan sang anak. Sedangkan sang anak yang diamankan di Polres Jakarta Selatan masih belum bisa dimintai keterangannya karena kondisinya yang masih syok pasca kejadian penusukan. Rumah tempat kejadian di perumahan Taman Bona Indah, Cilandak saat ini masih dipasangi garis polisi dan dipenuhi karangan bunga dari teman dan kerabat korban. Tim Inavis hari ini juga terlihat mendatangi TKP kejadian di Lebak Bulus, Jakarta. Sementara itu, RM nenek pelaku yang menjadi salah satu korban tewas dalam peristiwa pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu sore dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penyidik Polres Jakarta Selatan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuhan keluarga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Tak hanya mengecek rumah yang menjadi lokasi pembunuhan, penyidik juga terlihat memeriksa sekitar lokasi. Penyidik Polres Jakarta Selatan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuhan keluarga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Pelaku diduga anak berusia 14 tahun. Korbannya adalah ayah, ibu, dan nenek dari anak itu. Penyidik terlihat masuk ke dalam rumah yang sudah dipasang garis polisi. Tak hanya mengecek rumah yang menjadi lokasi pembunuhan, penyidik juga terlihat memeriksa sekitar lokasi. Dari hasil olah TKP lanjutan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membawa sejumlah barang bukti termasuk alat yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Anak mengaku membunuh karena mendapat bisikan saat kesulitan tidur. Interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk Untuk mengungkap motif di balik pembunuhan, polisi akan memeriksa kejiwaan terhadap pelaku yang berusia 14 tahun itu. Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau pengakuan sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk Saat ini pelaku tidak ditahan di kantor polisi karena usianya masih di bawah umur. Pelaku diamankan di rumah aman atau safe house milik Balai Pemasyarakatan Bapas. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Selain membunuh ayah dan neneknya, pelaku yang baru berusia 14 tahun menusuk ibu kandungnya sendiri hingga mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Informasi terkini dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta akan disampaikan oleh reporter TV One Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana kondisi ibu pelaku saat ini? Ya, Putri, Andro menjawab pertanyaan Anda dan mungkin juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat bagaimana kondisi korban berinisial IAP, ibu berusia 40 tahun yang menjadi korban penusukan oleh anaknya sendiri berinisial MAS yang berusia 14 tahun pada Sabtu dini hari kemarin. Memang kita berkaca bahwa sudah lebih dari 24 jam ini korban maksud kami mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Namun sayangnya memang kami hingga saat ini belum mendapatkan akses masuk ke dalam, dan juga kami sudah mencoba menghubungi pihak Humas Rumah Sakit Fatmawati sendiri, di mana disampaikan bahwa kondisinya
saat ini yang bersangkutan tidak berada di rumah sakit karena untuk humasnya berada di luar kota. Oleh karenanya kami mendapatkan konfirmasi langsung dari AKBP Gogo Galesung, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang mengonfirmasi bahwa untuk kondisi korban berinisial IAP saat ini sudah berangsur membaik meskipun ada catatan bahwa sejumlah tusukan di sekujur tubuhnya masih dalam perawatan intensif pihak rumah sakit termasuk juga dokter jaga yang bersiaga untuk kemudian memberikan perawatan yang diperlukan oleh korban karena memang disampaikan oleh Gogo bahwa untuk kondisi lukanya sendiri khususnya ada di bagian punggung, leher, lengan hingga ke bagian lengan lainnya begitu karena memang untuk kondisi dan bagian pipi maksud kami karena memang untuk korban ini sempat mendapat penusukan di rumahnya pada sekitar pukul 1 pagi setelah pelaku berinisial MAS ini menusuk ayah ataupun suami dari IAP sendiri berinisial APW. Lalu beruntung dari 3 atau 2 korban lain yang ada di rumah, IAP maksud kami ini berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari rumah sebelum akhirnya ditolong oleh warga sekitar karena memang kondisinya terjadi pada tengah malam dan memang untuk tetangga sempat mendengarkan bagaimana kemudian adanya teriakan dari IAP sendiri. Sementara demikian untuk kondisi korban kami akan terus memantau bagaimana kondisi ataupun perkembangan kondisi daripada IAP sendiri. Kembali ke Anda di studio Andromeda. Ardo, apakah ada keterangan pihak rumah sakit? Sekali lagi kami tegaskan, luka yang dialami oleh korban di bagian mana saja, Ardo? Ya, baik Andro, hingga saat ini konfirmasi terkait luka bagian mana saja sejak kemarin begitu kami terima dari pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung. Di mana untuk menjawab pertanyaan Anda terkait kondisi luka sendiri ada di bagian punggung, di bagian lengan, di bagian leher hingga ke bagian pipi untuk korban berinisial IAP. Karena disampaikan selain dari keterangan yang kami coba cross check pada pagi hari ini kepada pihak kepolisian, keterangan tersebut juga kami terima ketika kami mewawancarai Gogo Galesung di kawasan Taman Bona Indah di tempat kejadian perkara atau kediaman dari pelaku sekaligus juga korban, di mana Gogo mengatakan hal yang sama bahwa dari olah TKP yang dilakukan kemarin pada hari Sabtu untuk lukanya sendiri, untuk kronologis kejadian ini menunjukkan dan relevan dengan kondisi luka di bagian lengan, punggung, pipi hingga bagian leher yang mengharuskan untuk korban berinisial IAP berusia 40 tahun ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Namun sayangnya Andro, sehingga sore hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak rumah sakit untuk kondisi terkini ataupun juga kondisi termutakhir begitu daripada korban sendiri. Andro. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.